Hai guys, welcome back to Vira Bravo YouTube channel. Jadi hari ini aku seneng banget nih karena kita kali ini ngobrolnya barengan sama Gilang Samiaji. Hai guys. Gini. Jadi Gilang ini kayak like literally my bestie. Yes, and we stand for that. TikTok. Kamu lagi main TikTok. Oh my god, itu say. Enggak gitu ya, say. Oke, Lang, kita temenan udah berapa lama sih, Lang? Kita temenan itu, gua ketemu Vira semester 2. Enggak dong, semester 3. Itu baru ketemu, belum temenan. Baru kayak, halo, masih sopan. Sopan kayak, siapa nih? Iya, Takut, baru gitu. kenalnya, baru deket banget semester 4. 4 sama 5 lah. Tapi gue takut tau mau kenal sama lu kayak, oh my Gue God. juga takut karena dulu intimidating, kayak gue adalah orang paling terkenal di LSPR gitu kan. Iya. Jadi kayak, kayaknya gue nggak bisa deh masuk ke Circle lu gitu. Jadi gue selalu kayak mundur. Taunya Apa? dekat juga guys, akhirnya kita guys. Kayak sering main, Sering main, nongkrong di gitu. kampus gitu. Nah terus kan sekarang lo lagi apa ya, Lang? Aktif banget social media, Iya. gitu ya? Iya. Kesibukan lo tuh apa sih sekarang? Kesibukan Kesibukan gitu. sehari-hari gitu. Yup. Jadi nih, kalau gue dulu punya jadwal gitu per hari. Oh my God. Jadi such an dari influencer. jadi gue jam 9 bangun. Terus gue bikin TikTok apapun, even itu satu video gue bikin TikTok nih. Terus gue mulai syuting, misal syuting Trans TV, bikin lapar terus. Itu jam 11 pagi. Terus? Syuting dari jam 11 sampai jam 7 malam. Terus habis itu udah deh gue main TikTokan. Terus kalau seling-seling waktu di syuting gue bisa main TikTok, ya gue main TikTok. Emang hidup gue TikTok dan TikTok sih, dan sosial media gitu. TikTok. Berarti tiap hari banget dong lo bikin TikTok kayak Betul, say. Setiap hari, say. kok bau teong saya. Bau teong ya? Karena ada angin, say. Oke, lanjut. Bau. Berarti tiap hari nih kan lo bikin Iya, TikTok. tiap hari. Cuma langsung jujur ya, karena kan gue ngerasain banget ya cara bikin konten gimana, nggak gampang. Nah itu lo yang benar-benar harus menetapkan diri. Gue setiap hari nih mau bikin konten TikTok gitu. Itu munculnya dari mana? Apa lo udah plan before that? Udah kayak, oh kontennya seperti ini apa gimana? Karena kalau TikTok kan, misal nih, di TikTok itu kan ada misal explore-nya kan. Nah, di explore itu kadang suka mengilhami sesuatu gitu. Misal hari ini ada orang yang bikin jokes kayak gini. Terus nanti gue kayak kepikiran, oh mungkin ditambahin ini, kayak dimain-mainin aja kontennya. Kalau misalnya gue emang stuck, ya udah stuck aja, nggak usah bikin. Kalau gue orangnya karena nggak ngejar sesuatu sih. Jadi gue itu main TikTok buat mengisi waktu luang, say. Gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu kosong, ya gue isi pakai TikTok. Nggak literally gue kejar kayak gue harus dapat video minimal sehari 5 video gitu. Enggak, gue. So for fun lah gitu Iya, ya. for fun, biar nggak stres, Oke, say. cuma kan ini nih teman-teman yang baru nonton pasti belum ada beberapa yang belum tahu kayak gimana sih Say ceritanya bisa terjun ke dunia per-TikTokan, per-TV-an lah kayak di mana gitu kan, jadi host segala macam. Sekarang udah bisa disebut influencer gitu. Itu gimana sih? TikTok itu awalnya gara-gara pandemi, gara-gara koronces, Wak. Gue download nih TikTok gara-gara aduh bosen banget. Terus dulu kan gue tuh nggak suka kan TikTok tuh, sebetulnya gue nggak suka karena menurut gue tuh alay, kayak lu tuh alay gitu. Terus pas gue download, gue lihat-lihat kok seru. Jadi ada satu joget nih yang Renegade. Nah itu gue yang gue gitu-gitu, gue tuh tertarik gara-gara itu sebetulnya. Nah terus tertarik gara-gara itu, belajar, taunya viral gara-gara yang gue video lompat-lompat. Itu ada tuh kemana-mana, gue kayak aduh gimana nih. Tuh, you know I'm go get itu kan. Bukan you know I'm bogel. Gue dengernya you know I'm bogel. Nah gara-gara video itu, udah nih
kemana-mana deh. Kemana-mana. Viral, Oh my god. Terus awalnya kaget dong Lang? Kaget banget karena gue main TikTok itu bukan gara-gara gue mau viral, tapi gara-gara gue mau menghibur orang-orang di teman-teman gue. I see. Gitu, say. Jadi awalnya memang dari TikTok, lalu bisa jadi host di TV tuh juga dari TikTok? Kalau host itu, jadi awal 2020 itu kan bagi orang-orang nih tahun nih, wah sampah gitu kan. Nah tapi buat gua 2020 tuh kayak gila, gerbang anjir, gerbang banget kayak awalnya tuh dari My Trip kan. My Trip itu gua Januari diambil sama My Trip, gua jalan-jalan gratis tuh. Terus habis itu udah, terus tiba-tiba viral. Nah pas viral itu gue diundang lagi nih sama Brownies, acara TV Trans TV. Dari Brownies diundang lagi ke Raffi and Friend. Oh iya, nah terus udah dari situ mungkin alhamdulillahnya orang Trans TV atau gimana yang suka sama gua mungkin dicabut tuh. Lu jadi host aja mau nggak gitu. Terus gitu deh, habis itu udah deh host bikin lapar terus. Oke, jadi kayak gitu. Tapi so far ya, lo enjoy lah sama ini. Enjoy banget karena ini jujur cita-cita gue, say. Jadi gue kayak happy. Oke, terus kan gini loh, masuk ke dunia social media ini kan nggak semudah yang orang lihat kayak, oh lo sekarang viral, lo happy nih, lo sekarang terkenal, lo pokoknya udah dikenal orang, pokoknya kesannya tuh enak banget deh gitu kan. Not always like that gitu kan. Nah kira-kira nih, menyangkut social media itu kan berarti menyangkut masalah privacy. Yes. Yap. Terus udah ada nggak sih kayak, pernah ngerasa kayaknya privacy gue udah mulai nggak ada deh gitu? Sebetulnya sampai sekarang mang, sabar say, mau sendawa say. Jadi sebetulnya sampai sekarang mah, belum kayak, Kak mau ini sampai ke kamar mandi, enggak. Cuma kayak ya adalah 1-2 orang minta foto tapi nggak apa-apa, nggak mengganggu privacy banget. Paling yang privacy itu kayak nanya-nanya lagi di mana, kemana, terus nge-DM kayak gitu-gitu sih. Kadang agak ngerasa dikepung, tapi nggak apa-apa, belum terganggu kalau gue mah. Jadi overall privacy, karena privacy kan banyak, itu kan dari yang minta foto segala macam. Kalau misalkan privacy di entah dia tiba-tiba nemu foto lama lu lah. Oh enggak, gue belum ada di tahap itu, alhamdulillah. Semoga enggak sih. Iya, gue ada. Oh iya, lu ada ya? Bukan cerita tentang saya. Terus, tapi kalau enaknya Lang, kayak dari sisi enaknya nih, apa sih yang lu dapet selama ini? Enaknya mungkin lebih ke, gue tuh seneng kalau misalnya orang nyamperin gue kayak lucu banget videonya, gue tuh senang kayak berarti gue berhasil nih, konten gue menghibur orang gitu. Kalau gue tuh sukanya di part itu sih, yang kalau misalnya ketemu orang kayak, ih lanjutin dong videonya lucu banget, kontennya banyakin dong. Gue tuh suka ngerasa kayak, ya ampun, berarti orang tuh suka gitu. Ada yang bener-bener sampai pay attention ke situ. Sampai gitu kayak sedetail itu. Lu suka nggak di kehidupan yang kayak gini? Maksudnya kehidupan influencer gitu? Gue suka sih. Suka. Cuma gue kan kalau misalnya masuk ke sosmed itu udah dari 2017 ya lah. Dan gue tuh lagi ngerasa dannya banget itu 2019-2020. Karena kadang ya mungkin ada beberapa orang yang merasa privasinya udah terlalu kuak gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan ada masalah privacy yang gak bisa gue omongin di kamera, tapi terus ditanya terus sampai akhirnya para netizen ini membuat kesimpulan sendiri. Oh berarti Kak Vira seperti ini. Oh berarti Kak Vira waktu itu ada masalah percintaan gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Jadi kan itu mungkin gak nyamannya di situ gitu kan. Cuma ya selama ini kan kita berniat baik aja, berniat buat ngehibur orang aja, terserah orang mau ngomong apa selama nggak ada klarifikasi dari kita gitu kan. Betul. Berasumsi ya netizen teh. Betul, say. Bola say. Nggak pede kalau nggak ada bola. Oke, lanjut ya say. Ya ini kan masih bahas yang tadi lah. Ini kan masih berhubungan sama warganet, teman-teman sosial media, atau yang bisa disebut juga netizen gitu kan. Pernah nggak sih Lang ada pengalaman baik atau burung? Burung apa tuh? Burung puyuh. Kaget banget kenapa gue bisa ngomong burung aja. Ulang. Pernah gak sih ada pengalaman ngapain? Pernah gak sih ada pengalaman baik atau buruk? Bersama netizen atau warganet? Bersama netizen. Pengalaman buruk ya sering lah. Contoh? Maksudnya nggak sering sih, gue lebih ke
Gue lebih ke netizen kan ya ada yang kita kenal, ada yang enggak. Ada yang nge-follow kita, ada yang enggak. Betul. Ada yang pengen selalu support kita, ada yang pengen kita tuh gagal gitu. Kalau netizen gue semuanya baik. Yang follow gue tuh semuanya baik. Tapi yang nggak follow itu kadang cuma suka kayak gendut kayak gitu. Kayak gendut ya, maksud gue ya gue aware loh gue kayak gini. Cuma kayak nggak usah di bold lagi yuk gitu. Ada komen negatif 1-2 mah ada. Cuma overall nggak yang memberi impact besar kalau Enggak. Paling kalau misalnya komen positifnya tuh 95%, negatifnya 5%. Itu pun nice. selalu gue kayak block. Jadi gue kayak orang-orang tuh nggak ngelihat komen negatif terlalu banyak di Sama. posan gue. Gue juga nggak bisa loh kalau misalnya ada hate comment atau hate speech gitu, pasti langsung block aja Block daripada aja. diperpanjang gitu kan. Iya, bener banget. Oke, terus masalah yang bahas yang gendut tadi itu, itu tuh body shaming. Body shaming. Body shaming, And that's so disgusting, guys. Terus tanggapan you terhadap body shaming itu gimana sih? Kalau gue selalu mikir orang yang body shaming itu selalu orang yang nggak percaya sama badannya sendiri. Kayak lu menjatuhkan orang lain buat kayak make sure kalau nih gue masih oke nih di badan yang segini. Padahal mah dia juga sebetulnya ada rasa insecure. Cuma dia caranya dengan menjatuhkan orang lain aja. Dan itu menurut gue cara yang sangat salah sih. Yang kayak gitu-gitu tuh. Udah mah diemin aja orang kayak gitu ya nggak sih? Betul. Karena akan ada lagi orang yang kayak gitu. Lu pernah nggak di body shaming gitu? Pernah ya? Pernah. Maksudnya kan gue sering kan udah sering komen, udah sering share lah di sosmed juga terhadap body shaming, malah dari SMA dulu gitu. Oh iya benar. I know. Orang-orang yang kayak gitu tuh yang nggak penting. Jadi kayak udah hatam gitu loh. Pengen panggung aja mereka tuh, pengen panggung aja. Jadi buat kalian yang merasa lagi di body shame, nggak usah di orang yang positif lebih banyak sama orang yang negatif, percaya sama gue. Yap. And that's on period. Maco banget. Terus, tapi pernah nggak sih lah ya sampai down gitu? Pernah lah. Gara-gara body shaming? Pernah. Kadang kalau misalnya nih, tips ya, jangan pernah baca DM atau komen di atas jam 11 malam. Karena itu beneran nggak nyampe ke otak. Kalau itu tuh ke hati, sumpah. Oh my God. Makanya gue tuh selalu baca DM tuh pagi atau kalau malam tuh selalu baca yang positif. Jadi tidurnya kayak berarti orang menyayangi aku. Kalau baca yang negatif tuh kayak sampah banget kalau malam. Jadi kepikiran kan. Jadi kayak toxic gitu. Iya benar-benar. Terus cara lo misalnya down nih, pernah kan tapi katanya? Pernah. Terus what did you do? Kayak how did you? Gue alhamdulillahnya gue tuh dikelilingin sama orang yang bener-bener positif. Teman-teman gue positif. Like me. Yes, whatever. Terus semua orang lah positif. Jadi setiap ada yang kayak gitu-gitu, gue selalu cerita. Gue nggak pernah kayak menahan diri sendiri gitu. Kayak kalau misalnya gue lagi down ya gue cerita. Karena gue jujur bukan orang yang bisa nge-handle semuanya sendiri. Right. Jadi gue selalu cerita. Terus teman-teman gue selalu kayak, ya lu support, kayak lu ada kayak gini cuma satu doang. Yang bilang lu kontennya oke, itu ada 10 misal. Yang komen lu jelek itu cuma satu. Ngapain lu positifin sama apa sih namanya? Highlight ngeliatin yang jelek tuh ngapain? Mendingan lu fokus sama yang positif aja gitu. Betul. And that's on period, guys. Nggak usah fokus sama orang yang negatif. Jadi penting banget ya sebenarnya buat kalau kita lagi down, kita lagi apa tuh share ke orang. Iya, tuh penting sepenting itu. Kalau lu ngapain? Kalau misalnya lagi ada bash gitu ke lu? Pernah. Gue pernah yang bener-bener sampai drop banget, sampai mikir pengen udah deh diaktif aja Instagramnya. Iya. Ya kan? Iya. Sampai separah itu karena udah ngerasa, aduh, kok ada diserang, gitu sih? Gitu. Kok kalian tuh bisa omongannya sejahat itu, setega itu, gitu kan? Asumsi masyarakat. But ya udah balik lagi, kita tuh main social media bukan buat mereka gitu. Betul. Ya kan? Jadi yang kita balik aja ke tujuan awal kita deh main sosmed. Selebihnya kalau ada komentar mau ada apa itu terserah orang gitu. Yes. Oke. Cukup sedih-sedihnya. Gue pengen nanya suatu hal. Kan berarti sekarang lo lagi fokus di media TV juga kan? Iya betul. And media sosial yaitu TikTok. TikTok. Pilih
Choose one. TikTok or TV? Kalau pilih, itu gue tuh gak bisa. Karena gue selalu menganggap nih, anggapannya gini, TikTok itu buat Instagram stories gue. Jadi gue cerita, gue mengeluapkan perasaan gue tuh di TikTok. Kalau TV itu gue kerja. Kayak ya udah lu kerja aja. Even gue lagi kerja pun gue bisa ngerjain TikTok. Karena TikTok itu bukan pekerjaan buat gue, gitu. Oh, I see. Iya sih, jadi punya job desk masing-masing Iya, gitu ya. Say. Oh, jawaban halo lagi loh. Terus kalau ngomongin TikTok nih ya, Lang, kan banyak banget nggak sih? Udah banyak banget sekarang konten kreator di TikTok. Udah macem-macem, udah ada yang dari mulai cewek cantik, mukanya aja langsung viral. Kayak gua enggak guys, aku enggak viral guys. Malu ya lo, malu ya temenan sama gua. Enggak, tapi contohnya kayak gitu loh. Terus ada lagi yang kayak apa nih, misalkan yang lucu-lucu juga, kan banyak kan. Terus cara you bersaing tuh gimana sih? Bersaing dengan mereka? Ya, seenggaknya biar orang tuh tetap aware sama, oh ya ini Gilang nih, ini yang kayak gini gitu. Karena tujuan gue bukan bersaing kan. Alright. Jadi kayak kalau misalnya mereka yang lagi naik ya sok weh naik. Sok weh atuh lah. Kayak sok weh ambil panggungnya gitu. Walaupun sumpah kalau di TikTok itu apa yang ngeliat tuh apa sih namanya penontonnya Viewers. itu. Iya, viewersnya itu kayak udah terbagi gitu. Kalau orang yang suka sama gue ya udah pasti ke gue, udah pasti ngeliat ke gue. Kalau misalnya ada orang yang suka sama orang yang cantik, ya pasti ke mereka. Itu nggak apa-apa. Pasti semuanya ada porsinya. Dan gue nggak mau mengambil misal itu viewers gue tuh gue nggak rebutan viewers lah gitu. Jadi ya udah enjoy. Yaudah, jadi balik lagi ke iya, awal. Balik lagi tujuan aja. Di awal tujuan aku gitu kan. menghibur orang gitu. Iya, I see. Tapi pernah dong, berarti kan gini loh. Gimana kalau misalkan you main TikTok, you kan harus selalu bikin konten ya kan. Capek nggak sih, Lang? I mean ya, kalau misalnya kalau I kan fokusnya di Instagram sama YouTube nih, YouTube. Kalau sama YouTube nih kan lagi I berusaha iniin kan. Aktifin lagi gitu ya. Aktifin lagi, berusaha aktif dan di Instagram. Nah, kalau I kan di Instagram pun kira-kira konten aja tuh susah gitu loh, mau foto kayak gimana lagi, terus mau bikin konten apa lagi gitu loh. You pernah kesusahan kayak gitu nggak sih dalam membuat konten? Pernah banget dan dulu tuh gue sampai yang kayak aduh bikin apa lagi gitu. Tapi justru itu yang kadang membuat gue nggak happy, kadang buat gue kayak stres, gue kayak takut dengan nanti konten gue jelek lah. Enggak, sekarang gue lebih mikir ke kalau misalnya nggak ada konten ya udah gue stop dulu. Jadi kayak break dulu aja, nggak memaksakan kalau setiap hari gue harus ada konten satu gitu. Tapi terkadang gue yang kayak dapet nih setiap pagi satu konten gitu. Tapi gue nggak memaksakan kayak pokoknya harus ada satu gitu, enggak. Gitu guys. Emang lu memaksakan enggak kan? Enggak. Apa lu pengen selalu posting aja gitu? Pengen selalu bikin konten lain, apalagi gitu kan. Cuma ya kalau misalnya lagi nggak ada, lagi idenya mentok, ya udah nggak kerjain sih. Iya gitu kan. Cuma, jadi nggak stres. Iya, nggak stres, buat build aware-nya susah lagi gitu, ngerti nggak sih? Takutnya orang lupa gitu kan. Tapi ya it's okay. It's okay lah. Kalau misalnya orang lupa ya ingetin lagi. Dengan cara apa? Dengan cara bikin video lagi yang banyak gitu. Tapi berarti kan sekarang Yuni lagi into TikTok banget ya. Ada nggak sih one of beberapa konten kreator yang sekiranya you agak gitu ya? Gitu. No, nggak usah sebut nama. Cuma kayak ada nggak and why gitu, kenapa? Ada. Kalau gue nggak suka sama konten creator, pasti gue blok. Like really? Pasti gue kayak lu nggak kayak gitu. Gue nggak mau ada lu di FYP gue tuh, gue nggak mau gitu. Sumpah, jadi gue blok ada 2 orang. Dan lu pasti tahu siapa. Lu tahu siapa? Ya udah nanti ya, jangan di sini ya. Jangan di sini, karena gosip itu lucu sih. Cuma kalau buat ke orang lain tuh udah nggak lucu, jatuhnya menjatuhkan. I see. Kita nggak mau dijatuhkan ya, kita jangan menjatuhkan. Alright. Gitu say. Golden words. Terus, ada yang nggak suka nih. Tapi di TikTok tuh ada drama nggak sih, Lang? Oh wow, sekarang TikTok tuh sekarang lagi banyak drama sih. Serius? Menurut gua lagi kayak
isinya tuh nih. Gue ngerasa sekarang TikTok itu yang naik lagi drama. Kayak kalau misalnya orang yang joget bagus banget nih, tapi lu bukan drama, lu nggak akan viewersnya tuh nggak akan Serius? terlalu. Jadi gue sekarang ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Mungkin itu cara mereka bikin konten. Cuma gue not into that kind of stuff gitu. I Jadi know. gue nggak terlalu terjun ke daerah drama. Bisa juga gue bikin drama juga bisa. Cuma nggak mau. Dramanya tuh apa, berantem gitu? Berantem, misal berantem, terus yang Sindir-sindiran. ini sindir-sindiran tuh paling sering. Kayak gitu-gitulah. Tapi gue nggak mau terjun ke arah sana gitu karena mereka tuh baik semuanya, mereka baik. Cuma ya kalau misalnya gue nggak suka ya udah gue kayak cut aja lu dari itu, gue blok langsung. That's Right, my period. that's on period. Terus kira-kira nih TikTok banget. Kenapa lo kok cium-cium sih, emang gak enak? Enak kok, say. Bohong ya. Enak. Terus apa? Nggak sponsor nih, say. Iya kan lagi ngobrolin TikTok nih ya. Kira-kira orang kan juga pasti lagi banyak nih viewers di TikTok. Udah mulai pada download. Gila kan rumah gua. Nanti gue ambil. Sorry ya guys, gila emang gitu. Tadi lagi ngomongin apa? Saya lupa. TikTok itu kan memang lagi naik ya. Maksudnya semua orang tuh lagi pada main TikTok. Yang mungkin viewers gue juga beberapa lagi download TikTok. Lu ASMR ya? Aku download Mau TikTok. ASMR. Ntar ya guys, kita makan dulu gara-gara Gilang. Kan viewers ini lagi, viewers kan, TikTok ini lagi hype banget lah kasarnya kan. Banyak orang yang nonton TikTok, download TikTok, even tuh cuma buat ngeliat aja gitu. Kayak teman-teman aku gitu kan, buat ngeliatin cewek-cewek cantik doang. Iya, aduh. Gitu. Kayak, ini Sabi nih, tapi nggak main gitu kan. Banyak gitu loh. Dan coba deh Lang, kasih tips buat my audience juga kayak gimana sih cara main TikTok, cara viral di TikTok, cara menggunakan TikTok yang baik dan benar. Kalau gua, karena gua udah tahu audiens gua sukanya kayak gimana. Jauh. Jadi ya tinggal ikutin alur, just be yourself, guys. Oke. Orang akan mengejar konten lu karena lu menjadi diri lu sendiri. Kalau misalnya lu misal Vira, kontennya kayak gue, nggak akan ada yang kayak, iya kan, ngerti nggak sih? Kayak udah ada tone-nya masing-masing gitu loh. Kayak stop anjir, lu kalau misalnya menjadi diri orang lain tuh nggak banget. Jadi ada diri sendiri, pasti orang akan nyamperin lu gitu. Just be yourself Just ya. be yourself, bro. Kayaknya Just be muncrat deh. yourself. Tadi muncrat tau ngomongnya mau. That's mine. Hah? Itu banyak Pak. Jadi itu dia sharing Gilang terkait dengan social media, terkait dengan dia juga sekarang gimana. Oke? Ya, Sekarang kita mau apain Lang? kita mau main games. Game!